Share. Ini masuk lagi paket kiriman dari tebing tinggi ya teman. Ini dia handphonenya. Ini durasinya agak saya percepat ya. Jika mau durasi real bisa silahkan tonton video kami yang sebelumnya. Nah ini sesuai request dari user ya, kita buatkan video proses perbaikannya. Oke ya, ini tidak ada respon sama sekali saat saya charger. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan kami Zaizam Share. Ini masuk lagi paket kiriman dari tebing tinggi ya teman-teman. Ini dan ini handphone Oppo A3X. Ini sekalian kita unboxing. Mudah-mudahan nanti mampu kita atasi ya. Ini Oppo A3X mati total. Beliau kemarin menonton channel saya, jadi langsung kontak saya. Oke, gini kita akan tangani dan kita buka packingannya. Nah, ini dia handphonenya. Ini durasinya agak saya percepat ya. Jika mau durasi real, bisa silahkan tonton video kami yang sebelumnya. Karena ini sesuai request dari user, dia minta buatkan video untuk proses perbaikannya. Oke ya, ini tidak ada respon sama sekali saat saya charger. Tidak ada arus dan layar gelap ya teman-teman. Di smart USB adapter di sini saya cek konsumsi dari smart USB adapter 0,1 dan 0,2 itu tidak lebih dari 0,2 ya teman-teman. Oke, ini agak beda sedikit kasusnya dari kasus saya sebelumnya. Oke, kita bongkar saja ya dulu ya, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu dan kita buka skrupnya. Ini beberapa skrup harus kita lepaskan dan durasi kembali saya percepat ya teman-teman. Ini durasi pengerjaan agak saya percepat. Jadi kalau seandainya saya tampilkan realnya itu bisa menghabiskan waktu 2 jaman lebih ya. Jadi saya persingkat saja. Di sini saya akan lakukan pengecekan pada baterainya terlebih dahulu. Saya akan fokus pengecekan di baterai. Di sini mode pengukuran mode volt ya teman-teman. Ini tidak ada tegangan pada baterainya. Kosong ya. Ini baterai kosong ya. Nah, ini tidak ada sama sekali tegangannya 0,00 ya. Coba saya ulangi ya, tidak ada tegangan. Untuk baterainya tidak ada sama sekali tegangan. Coba saya mainkan lagi apometernya, jadi tetap ya, tetap 0,0 volt. Oke, saya akan lakukan injek baterai terlebih dahulu. Di sini baterainya akan saya injek dan saya tutup dulu punggung fleksibelnya dengan solatip. Ini saya injek menggunakan power supply ya. Untuk prosesnya saya percepat dan tampilan dari power supply itu lupa saya rekam, jadi saya tampilkan yang di HP saja ya teman-teman. Oke, ini kita lihat di sini, kita ukur lagi. Ini sudah hadir 3,3 volt ya. 3,3 volt, baterai sudah ada. Coba kita pasangkan dan kita coba colok charger. Apakah handphone ini hidup atau tidak ya? Ini masih belum ada indikasi kehidupan. Belum ada tanda-tanda kehidupan di sini. Kita coba tekan power dulu. Ini saya lepas dan saya pasangkan ya. Chargernya masih tidak ada logo pengisian daya, dan saya akan coba ini saya pastikan ya, di sini handphone tidak ada panas sama sekali, jadi tidak ada kehidupan ya. Di pick handphone ini tidak ada kehidupan. Coba kita ulangi, kita lihat di sini di smart USB adapter. Nah, setelah kita injek baterainya tadi, ini tegangannya hadir 2 volt ya. Itu kurang lebih sama dengan kasus saya sebelumnya, kasus yang saya share sebelumnya. 1,9 2 volt itu hadir, dan handphone tidak ada indikasi kehidupan sama sekali. Oke ya, ini kita bongkar saja ya, dan saya akan langsung, sebelum saya ponis ke bagian IC CPU karena ciri-cirinya hampir sama dengan kasus sebelumnya, saya akan lakukan pengecekan dulu di bagian pibatnya ini ya.
kita akan cek menggunakan power supply. Di sini saya cek menggunakan power supply ya. Ini perhatikan pergerakan ampere dari power supply. Itu ketika kita tekan on, ampere naik sedikit ya teman-teman. Lalu setelah kita lepaskan, ampere turun. Dan di sini saya ponis kerusakannya sama dengan kerusakan sebelumnya, yaitu di bagian CPU. Dan saya akan lakukan perbaikan pada bagian CPU-nya ini. Ini saya potong dulu agar ada celah dan kita mudah untuk mencongkel nantinya ya teman-teman. Oke ya, ini kita potong kalengnya. Sambil kita hati-hati saat pemotongan karena ada beberapa komponen di sekitar CPU itu, banyak komponen ya teman-teman. Jadi kalau kita kurang hati-hati, apalagi dengan cara menggerinda seperti ini, membor seperti ini, itu sangat rawan ya teman-teman. Jadi teliti saja, hati-hati saja, jangan terlalu dalam. Ini durasi kembali saya percepat ya, karena durasi realnya itu sangat panjang dan saya malas untuk buat potong-potong video seperti yang kemarin. Jadi kalau mau realnya silahkan tonton video sebelumnya. Oke, ini saya setting blower di 200. Settingan blower di sini saya mainkan di 300 dan angin di 40. Di 90 ya teman-teman. Angin 90, panas di 300. Dan setelah itu di sini kita bersihkan dulu lah sisa-sisa kotoran yang tadi kita bor, sisa-sisa bor-bor kalengnya tadi itu kita rapikan dulu ya teman-teman. Kita pastikan dulu kaleng pinggir-pinggir IC, kita pastikan sudah kita potong seperti tadi ya. Karena kalau tidak kita potong, itu nanti akan ikutan terangkat komponen-komponen di sekitar IC. Ini kita panaskan. Mulai saya setting panas blower di 390, angin di 70 ya teman-teman. Saya menggunakan blower quick 861 DW. Oke, ini kita blower, kita corong blower, kita pastikan timah mendidih dulu, baru kita mulai mencongkel ya teman-teman. Jadi pada saat proses pengangkatan ini sangat rawan sekali. Jangan pernah dipaksa, kita mainkan feeling dan berasa dia sudah mulai melunak, baru kita congkel pelan-pelan. Jangan dipaksa lah intinya. Kalau dipaksa nanti kakinya broncos, apalagi ini Realme Oppo A3X ini sangat rawan sekali kakinya broncos ya teman-teman. Oke, ini sudah terangkat dan kita lakukan pembersihan. Di sini kalau saya perhatikan di sini tidak ada pin yang hilang ya. Tapi nanti setelah kita rapikan dan kita bersihkan sisa lem, itu akan ketahuan apakah ada kaki penting yang hilang atau tidak ya. Oke, ini saya angkat timah. Tadi saya menambah timah low temperatur untuk memudahkan proses pengangkatan dari bor. Saya campur dengan timah low temperatur dengan timah yang lama ya teman-teman. Jadi kalau dia sudah tercampur sempurna, itu nanti akan mudah pada saat pengangkatan seperti tadi. Dan ini sudah ya. Lanjut di pinggir-pinggir IC kita bersihkan juga sisa-sisa lemnya. Untuk lem seperti ini tidak terlalu keras ya, jadi sangat mudah sekali ketika kita melepaskan. Cukup dengan solder wick itu sudah bisa terlepas ya. Ini mohon maaf, ini lagi flu, jadi kondisi kurang bagus ya. Saya tetap melakukan pengisian suara di sini sesuai permintaan dari pemilik handphone untuk dibuatkan uh, konten. Jadi saya usahakan untuk buat konten dalam pada kasus ini ya teman-teman. Oke, ini untuk lem Oppo A3X itu enaknya ketika kita gunakan solder wick itu sudah dia sudah terlepas ya teman-teman, tidak sama dengan lem-lem Vivo itu sangat keras sekali. Untuk lem ini sangat mudah dilepas dan tanpa kita blower pun dia sudah bisa terlepas ya teman-teman. Oke, ini kita potong dan kita rapikan. Ini kondisi lagi flu ya, jadi kurang bagus kondisi. Jadi saya tetap buat kontennya teman-teman. Mudah-mudahan abang yang punya handphone ini menonton nantinya, dan jangan lupa ya abang,
di komen juga di kolom komentar nanti ya. Ya, ini ada ini bukan hilang ya, tapi kakinya lepas dari bornya. Jadi saya bantu dengan menggunakan lem UV. Ini sekalian yang ada goresan-goresan ini saya tutup juga sekalian ya. Oke, ini saya kasih lampu UV dan tujuannya untuk mengeringkan lem tadi. Ini tunggu sampai dia mengering ya. Jika sudah dan lem mengeras, baru kita crack jalur yang tadi. Dan dia harusnya tidak lagi lari-lari seperti tadi ya, pin yang lepas tadi. Jadi kalau kita paksa nanti, kalau tidak kita kasih lem UV seperti ini, itu pasti putus jalurnya ya teman-teman. Jadi makanya saya cepat ambil kesimpulan untuk menutup jalurnya dengan lem UV agar dia tidak putus jalurnya pada saat kita bersihkan lem. Jadi saya kerjakan di bagian yang lepas tadi. Ini ada beberapa pin yang hilang ya. Namun pin ini rata-rata MC. Jadi kita akan ini saya kasih lagi timah low temperatur ini memastikan pinnya ini kita angkat dengan sempurna ya. Jadi benar-benar timah yang tertera itu benar, yang ada di board itu beneran terangkat dan rapi. Jadi pada saat nanti pemasangan itu tingkat kesuksesannya itu besar ya teman-teman. Kalau dia langsung presisi, dia akan mudah memudahkan pekerjaan lah, intinya seperti itu. Semakin rapi boardnya ini akan semakin mudah handphonenya hidup ya teman-teman. Jadi dia mudah presisi. Ini ada satu jalur yang hilang ya. Ini ada satu jalur yang hilang. Saya klik dulu di sini. Satu jalur hilang ini saya ganti dengan tembaga. Ini saya kasih lagi jalurnya. Mohon maaf ya durasi, emang sengaja saya percepat di sini. Ini kalau mau menonton realnya silahkan di slow motion saja di video ini. Ini saya menggunakan dot tembaga agar memudahkan, kita kasih lem UV ya di sini. Kita kasih lem UV lalu kita keringkan. Kalau tidak kita kasih lem UV itu dia akan lari-lari saat kita mensolder ya teman-teman. Nah, dan ini pada pinnya baru kasih timah lalu kita solder. Cukup dengan solder dia sudah nyatu. Karena kita sudah kasih pegangan dengan lem UV. Oke ya. Ini sudah. Lanjut kita bersihkan sisa lem dan kita rapikan. Dan di sini saya kasih lagi lem UV menutupi jalurnya ya teman-teman. Ini udah saya klik jalurnya saja di sini. Ya, ini sudah cukup. Itu jalur yang tadi saya sambungkan itu tidak terhubung ya teman-teman. Kalau saya zoom dia tidak terhubung. Jadi aman lah pinnya. Nah, itu teman-teman perhatikan dia tidak terhubung ya. Oke. Dan tahap selanjutnya kita bisa langsung eksekusi pada bagian CPU-nya. Di sini saya kasih timah low temperatur lagi pada CPU-nya. Saya jepit ragum dulu ya. Setelah dijepit ragum, saya kasih timah low temperatur, lalu saya seset dengan pelan menggunakan solder sambil memanaskan sisa lem hitam dan menggabungkan timah lama dengan timah baru. Lanjut di sini kita angkat, kita gunakan solder wick dan kita kasih lagi. Kalau berasa belum rapi atau belum bersih, bisa kasih lagi timah cair ya teman-teman seperti ini. Oke. Dan kita rapikan lagi, kita angkat lagi sisa timah yang masih ada. Ini sudah. Nah, ini sudah bisa kita lakukan cetak ya teman-teman. Lem sudah rapi, tidak ada lagi lem. Dan lanjut kita siapkan cetakan. Di sini kebetulan saya menggunakan cetakannya sama, saya baru beli juga cetakannya. Ini memastikan kakinya benar-benar memutih dan tidak ada kotoran. Jadi saya hidupkan dengan menggunakan kuas yang ujungnya kawat ya, kawat yang kecil-kecil.
Ini saya kasih lagi lem UV di sini karena ada beberapa pin yang terkelupas ya teman-teman, jadi saya tutupi menggunakan lem UV. Dan saya ini untuk alasnya ini saya gunakan alas dari LCD ya teman-teman. Tunggu hingga kering baru kita angkat dan kita buatkan jalurnya. Sebenarnya tadi bisa langsung dicetak ya, namun kalau masih ada yang tergores, khawatirnya nanti kita akan kesusahan ya, jadi kita tutupi saja. Oke, ini sudah saya siapkan dan saya siapkan cetakannya. Lanjut di sini saya menggunakan air saya menggunakan timah yang 199 ya teman-teman, agar ada ketahanan juga, dan baru kita blower seperti ini. Pastikan ketinggiannya sama dan dia kalau ketinggiannya sama itu nanti akan langsung mudah ya, satu kali pasang dia langsung sama tinggi ya teman-teman. Ini saya kasih plug dan kita coba proses satu kali pasang. Oh, ternyata masih ada yang tinggi, jadi saya edit ya, saya edit dan kasih timah lagi. Lanjut kita solder ulang, kita blower ulang. Untuk proses cetaknya di sini saya menggunakan panas 300, angin di 90 ya teman-teman, angin 90. Oke, nah ini masih ada satu kali lagi saya coba karena masih ada yang belum terisi sempurna ya. Oke, ini finishing ini. Oke, ini finishing. Lanjut kita kasih plug dan kita solder untuk proses yang terakhir. Nah, ini sudah ya. Setelah seperti ini kita bersihkan sisa-sisa timah yang bertebaran dan bersihkan juga sisa-sisa lem yang masih ada di IC-nya ini ya teman-teman. Ini ada beberapa timah yang bertebaran ya. Jadi saya maksimalkan dulu pembersihan. Nah, ini sudah ya. Ini masih ada beberapa, nanti kita coba dulu rapikan. Jika tidak mau kita gunakan pisau seperti ini untuk melepaskannya. Ini kalau seandainya tidak kita buang, itu pada proses finishing kakinya ini dia akan gabung dengan jalur yang sebelah-sebelahnya itu. Jadi kita usahakan semaksimal mungkin, serapi mungkin. Setelah itu baru kita blower untuk yang terakhir ya teman-teman. Oke, ini sudah ya. Ini sudah, dan ini tetap saya ambil dokumentasi buat Facebook ya teman-teman. Jadi ada baiknya buat dokumentasi dengan di Facebook untuk promosi ya teman-teman. Ada nilai plusnya loh kalau teman-teman mau mencoba. Ya ini masih ada juga jalur-jalur yang gabung. Namun kalau teman-teman masih ragu, ini bisa dipisahkan dulu ya. Namun di sini satu jalur, saya tidak akan memisahkannya lagi, jadi saya akan langsung pasang. Jika proses langsung pasang seperti ini, jangan terlalu banyak goyangan ya nantinya, karena pin gabung ya. Kalau terlalu banyak goyangan nanti khawatirnya dia gabung pula dengan kaki yang tidak satu jalur ya teman-teman. Oke, ini sudah, lanjut kita presisikan dan kita akan lakukan pemanasan. Untuk settingan blower di sini saya naikkan di 390, angin di 70 ya teman-teman. Angin 70, pastikan corong blower tidak menetap di satu titik, dan kita usahakan corong blower memutar dan terus memutar. Serasa sudah melekat, kita coba senggol sedikit. Jika sudah tidak goyang berarti dia sudah menempel. Lalu kita tambah timah, kita tambah flak ya teman-teman di sini. Kita tambah flak, lalu kita blower ulang, dan kita lihat di sini pinggir-pinggir IC. Jika kelihatan flak itu keluar, itu menandai dia sudah mulai presisi.
sambil dikasih sedikit tekukan di atas IC-nya dan senggolan ya teman-teman. Oke, ini masih kita presisikan. Saya masih merasa ini belum terlalu sempurna dan ini saya senggol sedikit. Untuk jika kita senggol seperti ini, seperti tadi itu dia balik lagi ke posisi awal, itu menandai dia sudah presisi ya teman-teman. Dan ini kita keringkan dulu sisa flak, lanjut kita coba hidupkan apakah down atau tidak ya teman-teman. Oke, ini kamera saya ini sudah sama tinggi. Coba saya colok cari. Alhamdulillah ya teman-teman. Ini sudah muncul logo Oppo dan logo kedua, Colores dan handphone masuk menu kasus down ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Abang yang punya handphone ini menonton channel ini silahkan di komentar. Jadi kurang lebih seperti ini proses perbaikan handphonenya dan handphone sudah hidup ya, alhamdulillah ya teman-teman. Oke, ini sebelum saya pasang, saya bersihkan jemperan tadi yang tadi saya kasih ke kawat kibat dan juga tidak lupa dikasih thermal pad agar handphone tetap awet dan panas stabil ya. Tujuan thermal pad thermal pasta itu untuk mendinginkan IC ya teman-teman. Jadi kalau tidak dikasih thermal itu biasanya IC akan kembali overheat sehingga handphone mati ya. Oke, ini handphone sudah hidup dan alhamdulillah masih rezeki ya. Coba kita ulangi dan kita lihat di sini handphone berpola ya. Nanti saya tanyakan dulu kepada yang punya handphone. Kebetulan di sini tidak dibuatkan pola. Jadi silakan tes fungsional kayak kamera, sinyal dan lain sebagainya. Jika itu sudah normal, handphone should nota. Oke teman-teman, mungkin itu dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini. Meskipun di sini kita akan coba belajar, kita sama-sama belajar. Jika, dan saya pun tidak bermaksud dalam menggurui ya, hanya berbagi ilmu. Jadi tidak ada menggurui lah istilahnya. Oke teman-teman, ini sudah sentuhan berfungsi dengan normal dan kasus down. Serta saya sudahi dulu sampai di sini. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.